Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristo Aldo Manalu, NPM 198520001. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Dalam hal ini, negara berasumsi bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu berfokus pada tingkat produktivitas masyarakatnya dalam berupaya untuk menciptakan suatu kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pembahasan akan mengarah pada pendapat beberapa ahli tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya peningkatan jumlah penduduk. Adam Smith berpendapat bahwasanya semakin banyak tingkat penduduk dalam suatu negara, maka hasil produksi dalam suatu negara juga tentunya akan meningkat, yang didorong dari tingginya jumlah penduduk dalam suatu negara. Yang kedua ada Sadono Sukimo. Sadono Sukimo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Dalam artian bahwasanya adanya perbandingan antara pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini bisa kita sebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Jadi Sadono Sukimo mencoba melihat pertumbuhan ekonomi berdasarkan statistik yang terjadi dalam suatu negara tersebut dalam menilai pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga ada Budiono. Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber daya yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Artinya, pertumbuhan tersebut memiliki sifat self-generating yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Yang keempat ada Todaro. Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan ekonomi pendapatan nasional. Yang kelima ada Simon Katnes. Simon Katnes berpendapat bahwasanya pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi dalam jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakatnya. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Dalam hal ini negara berfokus pada pertumbuhan investasi yang dimana para investor menciptakan suatu lapangan pekerja untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Diharapkan bahwasanya negara sebagai fasilitas dalam menyediakan ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai pihak untuk memastikan bahwasanya proses investasi tersebut dilindungi oleh hukum yang sangat terikat oleh negara. Dan yang terakhir ada pandangan pertumbuhan ekonomi menurut para ekonom klasik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh para ekonom klasik. Yang pertama ada Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Robert Solow, Terence Schwab, dan John Stuart Mill. Para beliau pemikir klasik itu menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu negara, yaitu yang pertama jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, sumber daya alam, dan luas tanah, serta perkembangan teknologi. Yang dimana berikut penjelasan itulah yang menurut para pemikir klasik ini bakal akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Terima kasih.
Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Ningtyas dari kelompok 8. Saya akan membawakan materi yaitu adalah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Simon Kuznets, bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisis berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, dan tenaga kerja. Keenam ciri-ciri tersebut adalah yang pertama itu adanya laju pertumbuhan produk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang keenam adalah terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya kita sudah memahami mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi lengkap dengan ciri-cirinya, maka berikut ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah SDM. SDM sendiri itu adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa, di mana faktor SDM ini mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, misalnya suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut dinilai mengalami kemunduran, di mana adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia. Pada manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini akan memicu kemiskinan di negara tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desianti Natalia Manurung dengan NPM 1985244 dari kelas bilingual. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. 2. Sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa negara kita adalah negara kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Kondisi inilah kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata mahal, sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. 3. Kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Namun, penerapan teknologi ini tentunya masih jarang atau sulit diterapkan untuk perusahaan yang sedang berkembang, karena alat berteknologi tinggi tersebut umumnya sangat mahal dan harus diimpor dari luar negeri. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani dengan NPM 1985236. Saya mahasiswa administrasi publik kelas D bilingual. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu,
inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan. Sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak pada saham perusahaan, karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Baik, nama saya Irfan Oktavianulu dengan NPM 198520010. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik Lokal di Bilingual. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang subtema dari pembahasan materi dari kelompok kami yang berjudul Pengukuran Pertumbuhan Penduduk. Pada dasarnya, pengukuran pertumbuhan penduduk dapat kita lakukan dengan menggunakan perbandingan terhadap suatu komponen yang ada yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara pada periode yang ada serta tahun-tahun yang sebelumnya, ataupun periode yang sedang berlangsung dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Adapun komponen yang dapat kita gunakan untuk mengukur ataupun menilai suatu pertumbuhan ekonomi dari negara yang ada dengan menggunakan beberapa komponen berikut. Yang pertama yaitu ada komponen PNB atau Produk Nasional Bruto, yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai Gross National Product, di mana Produk Nasional Bruto ini merupakan suatu komponen yang dapat kita gunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari suatu negara dengan menggunakan yang berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh oleh suatu masyarakatnya. Nah, adapun cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung dari PNB atau Produk Nasional Bruto yaitu dengan melakukan perbandingan nilai antara Produk Nasional Bruto yang sedang berlangsung dengan tahun yang sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu ada yang disebut dengan Produk Domestik Bruto, di mana Produk Domestik Bruto ini sering disebut dalam bahasa Inggris sebagai Gross Domestic Bruto, Gross Domestic Product atau GDP. Nah, GDP atau Gross Domestic Product ini atau Produk Domestik Bruto ini merupakan suatu komponen yang dapat kita gunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari suatu negara ataupun menilai pertumbuhan ekonomi dari suatu negara dengan yang berdasarkan pada kajian teritorial atau wilayah dari suatu negara. Dan cara untuk menghitungnya itu kita dapat menggunakan memanfaatkan PDB atau Produk Domestik Bruto sama dengan PNB yang melakukan perbandingan antara produk domestik sebelumnya, istilahnya Produk Domestik Bruto yang sedang berlangsung dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa pada saat terjadi perkembangan sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi penduduk dari suatu negara secara langsung. Dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat terhadap suatu produk, barang ataupun jasa, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Sekian dari saya sebagai penutup dan terima kasih.